Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Slamet Kopling di channel Slamet Kopling Official. Oke, apakah teman-teman suka bernyanyi di dalam kamar mandi sehingga ngerasa kayak lagi manggung di depan banyak orang dan juga lagi mengikuti audisi idol? Coba yang kencang. Bale. Ya apa itu lagunya? Gimana dengerin. Iri. Bilang bos. Hai. Bale. Memang bernyanyi di kamar mandi itu membuat suara kita menjadi lebih enak. Padahal Terlalu lama kau terkenang. pertanyaannya, kenapa suara kita kok jadi lebih enak ketika di dalam kamar mandi? Mandi sambil mendengarkan musik dan juga sambil bernyanyi itu adalah suatu hal keasikan yang murah dan juga dapat menjadi wadah tempat untuk menyalurkan bakat kita. Tapi keasikan ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah godaan setan. Ya, lagi-lagi setan. Ya, menurut saya itu setan itu sangat kasihan ya, karena selalu disalahkan dan disalahkan. Dan katanya tujuan dari setan ini membuat kita berlama-lama di kamar mandi, sehingga kita lupa akan pekerjaan yang akan kita lakukan setelah itu. Misalnya kita mau pergi ke sekolah, kita menjadi telat, ya kan? Tapi apakah benar semua itu karena ulah dari setan ini ya? Dan setan ini apakah modern banget ya, bisa memixing suara kita menjadi bagus? Tapi ingat ya, bunyi perlu medium untuk dapat merambat dan terdengar. Ya, kita ketahui bahwa suara itu dapat terdengar karena merambat melalui benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan jika tidak ada benda di sekitar kita untuk merambat suara tersebut tidak akan terdengar. Nah, kebetulan di dalam kamar mandi ini terdapat benda-benda untuk merambat suara dan juga struktur kamar mandi yang bagus untuk bernyanyi. Ketika Anda bernyanyi, Anda pasti sadar bahwa suara Anda menjadi bergema dan volumenya bertambah keras, yaitu dinamakan fenomena akustik ruang atau bisa disebut bedroom effect. Bedroom effect bukan hanya sekedar suara gema yang lebih jelas dan juga volume suara yang lebih keras, namun pada fenomena ini juga terjadi bahwa kita akan sulit mendengar suara seseorang yang berada di luar ruangan kamar mandi tersebut, walaupun kita tidak berbicara sepatah kata pun dan juga tidak bersiul. Kita akan sulit mendengar suara orang yang berada di luar ruangan tersebut. Selain itu, suara kita akan terdengar seperti tanpa bass, seperti speaker yang bassnya dikurangin dan triplenya dimaksimalkan. Ada 3 hal yang membuat suara kita menjadi merdu ketika kita berada di dalam kamar mandi. Yang pertama adalah volume, gema, dan juga resonansi. Gema adalah suatu proses membaurnya suara menjadi satu, dan kamar mandi adalah tempat yang pas untuk suara menjadi bergema. Lalu suara kran menjadi mixer yang membaurkan suara kita dan memodifikasinya menjadi lebih merdu. Saat bernyanyi di kamar mandi berdampak juga pada volume suara kita sehingga menjadi terdengar lebih merdu. Permukaan kamar mandi yang keras dan halus membuat suara kita memantul dengan baik. Dan selain itu, suara di kamar mandi akan terus terpantul di dinding kamar mandi. Berbeda dengan jika kita berada di tempat yang permukaannya tidak keras, maka suara kita tidak akan terpantul seperti di kamar mandi ini. Dan maka dari itu, permukaan kamar mandi ini dan juga dinding di kamar mandi ini membuat pantulan menjadi lebih bagus dan suara kita menjadi lebih merdu. Selanjutnya adalah volume. Suara kita akan terdengar lebih keras karena ada banyak gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita. Contohnya adalah suara percikan air yang kita gunakan untuk mandi. Maka suara kita akan terdengar lebih merdu. Pantulan suara ini biasa disebut dengan reverb, yaitu di mana suara terus memantul dan bertahan lama di dalam kamar mandi, membuat suara kita menjadi terdengar lebih merdu. Kalian suka kan kalau ada musik-musik reverb itu biasanya di TikTok itu yang DJ yang biasanya nah kayak yang itu namanya reverb. Kamar mandi kita juga bertindak sebagai tangga resonan, artinya kamar mandi akan memperkuat frekuensi suara tertentu. Oke, bernyanyi di kamar mandi itu memang suatu hal yang mengasihkan ya, sehingga membuat kita berlama-lama di kamar mandi.
Nah, ini masalahnya itu adalah berlama-lamanya ini. Gimana kalau setelah kita itu ada yang ngantri, mungkin adik kita atau orang tua kita mau mandi. Gimana lagi kalau misalnya kita sedang ditunggu teman kita ketika mau pergi. Nah, tapi beda lagi kalau ketika berada di waktu luang ya. Itu terserah kita mau mengekspresikan diri kita seperti apa, itu bebas. Kita mau manggung, kita mengekspresikan seperti ikut idol, ikut dangdutan, itu bebas. Tapi gimana kalau beneran itu lagi digoda setan? Oke, thanks for watching this video. Semoga video ini ya kalau manfaat sih nggak tahu ya, manfaat apa enggak itu tergantung sih, subjektif dan objektif orang tertentu. ngomong apa mungkin ya menghibur atau hanya menambah wawasan yang ringan-ringan itu ya mungkin bisa lah ya. Thanks for watching this video. Komen di bawah gimana itu menurut kalian, mandi di kamar mandi itu bener digoda setan atau karena struktur kamar mandi yang bagus untuk bernyanyi. Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time.